Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Munapiani dengan NIM 217165101 akan menjelaskan tentang paper pendekatan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas B. Kami dari kelompok 7, anggotanya ada saya sendiri, Wulan Munapiani, yang kedua ada Muhammad Iqbal Putra Rahman, yang ketiga ada Sipra Jun, yang keempat ada Nelson Naomi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa mengucapkan terima kasih terhadap kerjasama kami semua dalam kelompok ini yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Kami berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca. Bahkan kami berharap juga apa yang sudah kami tuliskan dalam makalah ini bisa menginspirasi pembaca. Kami yakin masih banyak yang kekurangan dalam penyusun makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan dari pembaca demi kesepakatan makalah ini. Bab 1 Pembahasan. Di era globalisasi seperti ini, semua aspek kehidupan dituntut untuk terus maju dan berkembang dengan cepat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini di Indonesia terus diupayakan dan dikembangkan sering dengan perkembangan zaman. Peningkatan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam pengembangan sumber daya manusia, harus bisa berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas. Upaya pengembangan tersebut harus sesuai dengan proses pengajaran yang tepat agar anak didik dapat menerima didikan dengan baik. Dalam kegiatan belajar mengajar, sangat diperlukan interaksi antara dosen dan mahasiswa yang memiliki tujuan, agar tujuan ini dapat tercapai sesuai dengan target dari dosen. Sehingga dalam mengajar diperlukan pendekatan dalam pembelajaran, pendidikan harus pandai menggunakan pendekatan secara aktif dan bijaksana. Pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah fungsi dari pendekatan dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah jenis-jenis dari pendekatan dalam pembelajaran? Keempat, apa sajakah tipe-tipe pendekatan dalam pembelajaran? Yang kelima, bagaimanakah implikasi pendekatan dalam praktis pembelajaran? Tujuan penulis. Mengetahui yang dimaksud dengan pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, ada mengetahui fungsi dari pendekatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada mengetahui jenis-jenis dari pendekatan dalam pembelajaran. Yang keempat, ada mengetahui tipe-tipe pendekatan dalam pembelajaran. Yang kelima, mengetahui implikasi pendekatan dalam praktis pembelajaran. Pembahasan. Pengertian pendekatan pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran adalah bagaimana cara dosen dapat meningkatkan motivasi belajar dari mahasiswa. Hal ini berkaitan dengan strategi apa yang dipakai oleh dosen. Bagaimana dosen melakukan pendekatan terhadap mahasiswanya. Dalam sebuah pembelajaran yang baik, dosen berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam peranannya sebagai pembimbing, dosen berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Dosen sebagai fasilitator, dosen berusaha memberikan fasilitas yang baik melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hal belajar pada mahasiswa ialah bagaimana cara dosen melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Pendekatan pembelajaran fisika adalah cara yang ditempuh dosen dalam pelaksanaan agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan mahasiswa. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terhadap dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada mahasiswa.
di mana pada pendekatan jenis ini dosen melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. 2. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada dosen, di mana pada pendekatan jenis ini dosen menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah 1. Sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. 2. Memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. 3. Menilai hasil-hasil pengembangan dan pembelajaran yang telah dicapai. 4. Mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan individual. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung dilakukan dosen terhadap anak didiknya yang memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini. Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga dosen dalam melaksanakan tugasnya selalu saja melakukan pendekatan individual terhadap mahasiswa di kelas. Persoalan kesulitan belajar, mahasiswa lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok diperlukan. Pembelajaran individual merupakan salah satu cara dosen untuk membantu mahasiswa merencanakan kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung yang dimiliki mahasiswa. Pembelajaran individual merupakan salah satu cara dosen untuk membantu mahasiswa merencanakan kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung yang dimiliki mahasiswa. Pendekatan individual akan melibatkan hubungan yang terbuka antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara dosen dengan mahasiswa. Dalam belajar, untuk mencapai hal itu, dosen harus melakukan hal berikut ini. A. Mendengarkan secara simpati dan menanggapi secara positif pikiran mahasiswa dan membuat hubungan saling percaya. B. Membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal. C. Membantu anak didik tanpa harus mendominasi atau mengambil alih tugas. D. Menerima perasaan anak didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaannya dengan penuh perhatian. E. Menangani anak didik dengan memberi rasa aman, penuh perhatian, bantuan, dan mungkin memberi beberapa alternatif pemecahan. Ciri-ciri pendekatan individual yaitu A. Dosen melakukan pendekatan secara pribadi kepada setiap mahasiswa di kelas dan memberikan kesempatan kepada anak didik sebagai individu untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. B. Dosen harus peka melihat perbedaan sifat-sifat dari semua anak didik secara individual. C. Dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing di kelas. Para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka pelajari. D. Dosen harus mampu menyajikan pelajaran yang menarik di depan kelas, menarik dalam perhatian mengasihkan, mudah ditangkap dan dipahami serta tidak membosankan mahasiswa. Pengajar individual dilakukan untuk membantu mahasiswa dalam menuntaskan belajar mereka. Keuntungan dari pengajaran pendekatan individual yaitu A. Memungkinkan mahasiswa yang lama dapat maju menurut kemampuannya masing-masing secara penuh dan tepat. B. Mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan tetapi bersifat nyata melalui diskusi kelompok. C. Mengarahkan perhatian mahasiswa terhadap hasil belajar perorangan. D. Memusatkan pengajaran terhadap mata pelajaran dan pertumbuhan yang bersifat mendidik, bukan kepada tuntutan-tuntutan dosen. E. Memberi peluang mahasiswa untuk maju secara optimal dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. F. Latihan-latihan tidak diperlukan bagi mahasiswa yang cerdas karena dapat menimbulkan kebiasaan dan merasa puas dengan hasil belajar yang ada. G. Menumbuhkan hubungan pribadi yang menyenangkan mahasiswa dan guru. H. Memberi kesempatan bagi para mahasiswa yang pandai untuk melatih inisiatif berbuat yang lebih baik. Sedangkan kelemahan pembelajaran pendekatan individual sebagai berikut dapat dilihat secara umum dan khusus. Kelemahan secara umum yaitu
A. Proses pembelajaran relatif memakan banyak waktu sesuai dengan jumlah bahan yang dihadapi dan jumlah peserta didik. B. Motivasi mahasiswa mungkin sulit dipertahankan karena perbedaan-perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat membuat beberapa mahasiswa rendah diri atau minder dalam pembelajaran. 2. Pendekatan bervariasi. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik bervariasi, maka pendekatan yang digunakan pun akan lebih tepat dengan pendekatan bervariasi pula. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar bermacam-macam, kasus yang biasanya muncul dalam pengajaran dengan berbagai motif, sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasus. Maka kiranya pendekatan bervariasi sebagai alat yang dapat dosen gunakan untuk kepentingan mengajar. 4. Pendekatan edukatif. Apapun yang dosen lakukan dalam pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain seperti karena dendam, karena gengsi, karena ingin ditakuti dan sebagainya. 5. Pendekatan keagamaan. Pendidikan dan pelajaran di sekolah tidak hanya memberikan satu atau dua macam mata pelajaran. 6. Pendekatan kebermaknaan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan atau tulisan. Pendekatan keagamaan. Pendidikan dan pelajaran di sekolah tidak hanya memberikan satu atau dua macam mata pelajaran, tetapi terdiri dari banyak mata pelajaran. Dalam prakteknya tidak hanya digunakan satu, tetapi bisa juga penggabungan dua atau lebih pendekatan. Dengan penerapan prinsip-prinsip mengajar seperti prinsip korelasi dan sosialisasi, dosen dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran. Khususnya untuk mata pelajaran umum sangat penting dengan pendekatan keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar nilai budaya ini tidak sekuler tetapi menyatu dengan nilai agama. Tentu saja dosen harus menguasai ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan mata kuliah yang dipegangnya. Pendekatan kebermaknaan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan atau tulisan. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur atau tata bahasa dan kosakata. Dengan demikian, struktur berperan sebagai alat pengungkapan makna, gagasan, pikiran, pendapat, serta perasaan. Jadi pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang masukkan unsur-unsur terpenting yaitu pada bahasa dan makna. Tipe-tipe pendekatan. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual sudah lama dikembangkan oleh John Dewey pada tahun 1916, yaitu sebagai filosofi belajar yang menekankan pada pengembang minat dan pengalaman mahasiswa kontekstual. Dikembangkan oleh the Washington State Council of Consecutive Teaching and Learning yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Salah satu kegiatan adalah melatih dan memberikan kesempatan kepada para dosen untuk belajar pendekatan kontekstual yang diperlukan. Contohnya seperti sebuah pendekatan belajar yang lebih memperdayakan mahasiswa, kesadaran bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta dan konsep yang siap diterima, melainkan sesuatu yang harus dikonstruksi sendiri oleh mahasiswa. Kesadaran pada diri mahasiswa tentang pengertian makna belajar bagi mereka, apa manfaatnya, bagaimana mencapainya, dan apa yang mereka pelajari adalah berguna bagi hidupnya. Posisi dosen yang lebih berperan pada urusan strategi bagaimana belajar daripada memberi informasi. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan bermasyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dan dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dengan ini mahasiswa akan menyadari
bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan mahasiswa akan berusaha untuk menggapainya. Dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk pelajaran penting, yaitu yang pertama, mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan isi konstruktivisme. Dosen menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal mahasiswa. Jadi dengan demikian mengaitkan apa yang sudah diketahui mahasiswa dengan informasi baru. Yang kedua, mengalami merupakan inti belajar kontekstual, di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika mahasiswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. Yang ketiga, mahasiswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Dosen dapat memotivasi mahasiswa dengan memberikan latihan yang relatif dan relevan. Yang keempat, kerjasama mahasiswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, mahasiswa yang bekerja secara kelompok sering dapat mengatasi masalah yang kompleks dengan sedikit bantuan pengalaman kerjasama. Tidak hanya membebani mahasiswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan dunia nyata. Yang kelima, mentransfer peran dosen membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas mahasiswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri mahasiswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa, berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan bermasyarakat. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme dalam masyarakat. Yang pertama, dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan langsung, sehingga mahasiswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengamatan atau pengalaman dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Yang kedua, antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam diri mahasiswa. Yang ketiga, setiap mahasiswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Peran dosen hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Pendekatan dedukatif. Pendekatan dedukatif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem dedukatif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode dedukatif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang lebih khusus. Pendekatan dedukatif merupakan proses penelaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus, sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan prinsip umum dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan yang khusus. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambil kesimpulan. Dari khusus menjadi umum, pendekatan induktif merupakan proses penelaran yang bermula dari keadaan khusus menjadi keadaan umum. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Ciri-ciri suatu konsep
ada 6. Yang pertama, konsep memiliki gejala tertentu. Yang kedua, konsep diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Yang ketiga, konsep berbeda dalam isi dan luasnya. Yang keempat, konsep dapat diperoleh, berguna dan menafsirkan pengalaman-pengalaman. Yang kelima, konsep yang benar membentuk pengertian. Yang keenam, setiap konsep berbeda dengan melihat ciri-ciri tertentu. Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan konsep ada 3 juga. Yang pertama, menanti kesiapan belajar, kematangan berpikir sesuai dengan unsur lingkungan. Yang kedua, mengatakan konsep dasar dengan persepsi yang benar, yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, memperkenalkan konsep yang spesifik dari pengalaman yang spesifik pula sampai konsep itu kompleks. Pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau pengembangan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains dan teknologi dalam masyarakat merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan, proses, dan discovery serta pendekatan lingkungan. Filosofi yang mendasari pendekatan STM ini adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu peserta didik menyusun sendiri konsep-konsep di dalam struktur kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Program-program pembelajaran dengan pendekatan STM pada umumnya mempunyai karakteristik ada 10. Yang pertama, identifikasi masalah setempat. 2, penggunaan sumber daya setempat yang digunakan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, keikutsertaan yang aktif dari siswa dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah. Perpanjangan pembelajaran di luar kelas sekolah. Yang kelima, fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa. Yang keenam, isi dari pembelajaran bukan hanya konsep-konsep saja yang harus dikuasai siswa dalam kelas. Yang ketujuh, penekanan pada keterampilan proses di mana siswa dapat menggunakan dalam pemecah masalah. Yang kedelapan, penekanan pada kesadaran karir yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang kesembilan, kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara, identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak di masa depan. Implikasi pendekatan pembelajaran dalam praktis pembelajaran. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan langsung terdiri dari 4 tahap pembelajaran, yaitu tahap pertama, presentasi. Ada 5 metode pembelajaran penting yang harus digunakan selama tahap presentasi pembelajaran berlangsung. Yang pertama, review materi sebelum atau keterampilan awal yang diperlukan. Yang kedua, pernyataan mengenai pengetahuan atau keterampilan khusus yang harus dipelajari. Yang ketiga, pernyataan atau pengalaman yang menyediakan siswa dengan penjelasan tentang mengapa tujuan khusus ini penting. Yang keempat, yang jelas penjelasan pengetahuan atau keterampilan yang harus dipelajari. Dan yang kelima, beberapa kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman awal mereka menanggapi pemeriksaan guru. Dan yang kedua, tahap pelatihan. Terdapat 3 metode pengajaran dalam tahap latihan. Yang pertama, latihan terbimbing langsung di bawah pengawasan guru. Yang kedua, latihan mandiri di mana siswa mengajarkan sendiri. Dan yang ketiga, tinjauan berkata atau sering dimasukkan setiap hari dalam praktek dibimbing dan mandiri, di mana sebelumnya mahasiswa belajar memanfaatkan konten atau skillnya. Yang ketiga, tahap penilaian dan evaluasi. Ada 2 penilaian evaluasi dalam pembelajaran langsung, yaitu tes formatif dan tes sumatif. Monitoring dan feedback. Pemahaman dilakukan pada tahap 1, 2, dan 3 diperlukan, maka diberikan umpan balik agar proses presentasi, latihan, dan penilaian berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Pendekatan diskusi, pembagian tanggung jawab. Pembelajaran diskusi harus menggeser pembelajaran yang berpusat pada menjadi pendekatan yang berpusat pada tanggung jawab pembelajaran bersama antara dosen dan mahasiswa. Pembagian tanggung jawab ini tidak berarti mengurangi peran dosen dalam proses pembelajaran, tetapi mengelola dan mengarahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu harus ada pengaturan peran dan tugas yang jelas. Pendekatan pengalaman. Ada beberapa metode dalam pendekatan pengalaman dalam pembelajaran, yaitu framing atau merangkaikan pengalaman. Dan yang kedua, activating experience atau menggerakkan pengalaman. Dan yang ketiga, evaluasi penilaian dalam pengalaman. Merangkai pengalaman ada 3, yaitu menetapkan tujuan atau hasil pembelajaran, membicarakan kriteria penilaian, membangun hubungan teman sebaya, dosen, komunitas, dan lingkungan. Yang kedua, menggerakkan pengalaman. Pengalaman nyata membuat keputusan hasil yang nyata, orientasi masalah, kesulitan optimal. Fasilitas dosen sebagai fasilitator membuat kelompok. Proses. Apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang telah dipelajari, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Yang keempat, pendekatan berbasis masalah. Yang pertama, pemilihan masalah. FBI ini dirancang untuk mendukung pengembangan dan penyempurnaan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hal ini tidak cocok sebagai strategi instruksional untuk mengajarkan keterampilan dasar. Pendekatan FBI memerlukan pemilihan masalah yang pembelajar, bahkan pelajar muda telah memiliki pengetahuan yang mereka peroleh dari pengalaman hidup, sehingga penerapan pengetahuan ini dengan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan pemecahan masalah dapat menghasilkan pemahaman lebih dalam. Yang kedua, peran dosen. Hal yang paling penting dalam keberhasilan pelaksanaan FBI adalah kemampuan dosen berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan sebagai penyedia informasi atau materi. Yang ketiga, penilaian autentik praktek untuk memvalidasi tujuan pembelajaran. Penggunaan penilaian autentik FBI mempertimbangkan hal berikut. Instruktur atau dosen harus sangat mengerti yang dimaksud atau antisipasi hasil pembelajaran yang berkaitan dengan masalah yang diajukan ke pelajar. Strategi penilaian yang digunakan harus selaras dengan hasil yang diinginkan. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir siklus pemecahan masalah. Kelompok mahasiswa dinilai berdasarkan pada solusi yang ditawarkan mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Penilaian formatif dapat terjadi setiap saat dalam siklus FBI. Barrows 1988 menunjukkan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran mereka diuji dengan menuliskan pengetahuan yang didapat pada proses pemecahan masalah. Yang keempat, gunakan penjelasan ulang secara konsisten dan menyeluruh. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh desainer instruksional adalah: yang pertama, tujuan dari proses pembekalan ini adalah untuk membantu peserta didik untuk mengenali, verbalisasi, dan mengkonsolidasikan apa yang telah mereka pelajari dan untuk mengintegrasikan informasi dengan pengetahuan yang ada. Yang kedua, tugas dosen adalah untuk memastikan suara yang sama bagi semua peserta. Jadi, hati-hati untuk mendengarkan semua anggota dan meminta semua anggota untuk mereka berpendapat dan berkomentar. Yang ketiga, ikuti tanya jawab, didirikan protokol. Tahu generik dan spesifik pertanyaan untuk diminta untuk memandu sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan ide atau topik untuk memastikan bahwa Anda sebagai debriefer mengingat semua pembelajaran yang telah dibahas dalam kegiatan FBI. Yang keempat, ajukan pertanyaan yang mendorong peserta didik agar sesuai dengan pengetahuan baru ke dalam skema yang ada. Yang kelima, dorong peserta didik untuk mendengar apa yang telah mereka pelajari dengan menggunakan peta konsep, menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu ada pendekatan simulasi. Secara umum, desain pendekatan simulasi memiliki 7 prinsip umum sebagai berikut. Yang A, fungsi isi. Bagian ini menjelaskan prinsip-prinsip untuk mengatur isi modul fungsional dari sebuah pembelajaran simulasi. Konten simulasi mengambil model yang dinamis replika sistem nyata atau khayalan. Yang B, fungsi strategi, melibatkan desain strategi yang menggambarkan konteks pengaturan instruksional, pengaturan sosial, tujuan, struktur sumber daya, dan acara yang diberikan. Yang C, fungsi kontrol,
Desain simulasi fungsi menggambarkan sarana yang seorang pelajar dapat menyampaikan pesan-pesan yang mempengaruhi terbukanya isi, strategi, atau unsur-unsur dinamis lainnya dari pengalaman. Desain sistem kontrol sangat menantang karena tindakan belajar berlangsung dalam konteks yang dinamis dan harus memanfaatkan pertukaran informasi dan kontrol. Yang D, fungsi pesan. Pesan menghasilkan unit, prinsip menghasilkan pesan elemen, prinsip menghasilkan pendekatan untuk penataan pesan, prinsip menghasilkan pelaksanaan waktu pembangunan pesan. Yang E, fungsi representasi. Fungsi representasi desain simulasi adalah yang paling terlihat dan nyata. Desainnya melibatkan semua unsur sensorik pengalaman simulasi pemandangan, suara, sensasi taktil, dan kinestetik sensasi. Fungsi representasi desainnya menggambarkan semua pengalaman indrawi yang akan diadakan dan bagaimana mereka akan diintegrasikan dan disinkronkan. Semua dijelaskan struktur titik ini untuk konten, strategi, kontrol, dan pesan yang abstrak dan menjadi terlihat hanya melalui representasi desain. Karena itu, representasi adalah jembatan yang menghubungkan elemen desain abstrak dengan simbolis tertentu, elemen media. Yang F, media fungsi logika. Media melaksanakan fungsi logika representasi dan melaksanakan operasi logis yang memungkinkan simulasi peristiwa terjadi. Hal ini juga mencakup perhitungan dan pengumpulan data. Yang G, fungsi pengelolaan data. Mengelola data yang dihasilkan dari interaksi. Bab ketiga, penutup. Kesimpulannya, pendekatan pembelajaran dapat berarti titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola umum perbuatan pengajar dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Dosen dan mahasiswa lah yang menggerakkannya. Ketika kegiatan belajar mengajar itu berproses, dosen harus dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta mau memahami anak mahasiswanya dengan segala konsekuensinya. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan yang dosen ambil dalam pengajaran. Pendekatan yang tepat maka akan berlangsung belajar mengajar yang menyenangkan. Simulasi sangat ampuh dan efektif karena mereka meningkatkan kewaspadaan mahasiswa dan keterampilan memahami, meningkatkan integrasi keterampilan mahasiswa dalam berbagai konteks kinerja, menyesuaikan diri dengan berbagai tingkat pembelajaran melalui cakupan kinerja dinamis, dan membantu pelajar melihat pola dari waktu ke waktu dalam sistem dinamis.